Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah. Marilah para jemaah sekalian kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki untuk hadir di Masjid An-Nur yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita nanti di akhirat dibangkitkan di hari akhir nanti, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang kita harapkan selain syafaat dari beliau? Belum tentu amal ibadah yang kita kumpulkan selama ini mampu menolong kita ketika kita dibangkitkan nanti. Para jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini saya akan sedikit mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan. Sejatinya setiap kali sholat Jumat, para khatib mengulang-ulang saja sebuah materi yang mungkin kita sering kali ya sudah dengarkan. Tapi sebenarnya inti dari hidup itu yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang kali ini akan saya sampaikan adalah bagaimana Islam mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dan memudahkan urusan orang lain. Karena bagi orang yang menolong orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat kelak, serta Allah akan mudahkan dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita sekarang ada kesusahan, mau lepas dari kesusahan itu, cobalah tolong orang lain. Insya Allah Allah akan lepaskan kesusahan dari kita, tidak hanya di dunia ini saja, namun juga di akhirat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, mungkin khatib-khatib lain juga sudah pernah sampaikan. Namun topik ini adalah kaitannya dengan apa yang terjadi di Turki dan Suriah sana. Kita ketahui ada bencana besar yang sedang terjadi di sana, yaitu gempa bumi. Yang sampai dengan tadi malam saya lihat di berita ada 41.000 korban jiwa yang meninggal, dan ada ratusan ribu orang yang terluka. Ribuan rumah dan bangunan ambruk.
ada ribuan orang yang tertimbun reruntuhan. Sementara ada 2 juta orang lebih yang mengungsi dan ada 26 juta jiwa yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Mungkin ini mengingatkan pada tragedi yang terjadi di Aceh beberapa belas tahun yang lalu, ketika ada tsunami dan juga memakan korban jiwa yang sangat banyak. Jadi apa yang bisa kita lihat dari kejadian ini? Jadi sebenarnya gempa bumi adalah suatu hal yang di Al-Quran juga disebutkan, ada beberapa kali. Di situ ulama-ulama menilai gempa bumi ini bisa sebagai ujian dan juga bisa sebagai siksa atau balasan, sebagaimana yang terjadi pada umat kaum Nabi sebelumnya. Ada yang tertimpa reruntuhan diakibatkan karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasul atau Nabi yang membawa risalah pada saat itu. Dan di sini saya melihat gempa yang terjadi di Turki dan Suriah ini adalah sebuah ujian bagi kita umat muslim, bagi orang-orang yang ada di sana. Dan terkait dengan kewajiban kita sebagai sama muslim untuk menolong, maka saya mengajak kita semua untuk membantu dengan apa yang kita bisa. Apakah itu berupa donasi? Insya Allah ada banyak sekali lembaga-lembaga yang membuka donasi dan dapat dipercaya. Atau minimum kita bantu dengan doa, setidaknya dengan doa. Dan akan sangat luar biasa jika bisa turun langsung dan membantu. Beberapa dokter dikirim untuk membantu menangani kejadian yang ada di sana oleh pemerintah kita. Dan ini juga jika terjadi di sekitar kita, maka akan sangat baik jika kita bisa turut serta mengambil andil untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah atau bencana. Jadi di sana itu kalau saya ikuti itu luar biasa sekali. Jadi di hari pertama atau kedua setelah bencana itu ada satu keluarga yang berhasil diselamatkan satu persatu, dari bapaknya, ibunya, anaknya, satu persatu, diiringi dengan petikan takbir oleh orang-orang yang membantu dan melihat proses penyelamatan satu keluarga itu. Ada pula ibu-ibu yang berhasil selamat setelah 5 hari terkubur. Bayangkan 5 hari terkubur, tidak makan, tidak minum, Allah masih berikan keselamatan. Dan anaknya sambil terharu menyampaikan rasa syukurnya. Ada pula anak kecil, bayi yang selamat setelah kurang lebih 8 hari terkubur dalam Tuhan. Namun di sisi lain juga ada seorang ayah yang kehilangan istri dan 5 anaknya dalam bencana ini. Ada juga yang kehilangan bapak ibunya. Ada juga yang sama sekali tidak tersisa. Maka marilah kita doakan semoga Allah selalu menjaga mereka dan mempertemukan mereka kembali dengan keluarganya di dalam surganya kelak. Karena sejatinya meninggal tertimpa reruntuhan mendapatkan pahala syahid. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, syuhada'u khamsatul mat'unu wal mabtunu wal goriku wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah. Syuhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena penyakit taun, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Jadi meninggal karena reruntuhan, penyakit taun itu dikategorikan sebagai syuhada. Kemudian
Kita tidak boleh berkecil hati dengan ujian-ujian semacam itu, musibah seperti itu, karena dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, "Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan." Dan pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang artinya, "Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." Jadi saya sambungkan atau saya sampaikan tadi ada 3 ayat. Yang pertama, kita tidak perlu berkecil hati ketika kita mendapatkan musibah, karena sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar, yang mengetahui bahwa hidup ini adalah sementara dan kepada Allah kita kembali, maka Allah meminta Nabi Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira pada orang-orang yang seperti itu. Dan dalam Quran surat kelima ayat ke-32 disampaikan bahwa orang-orang yang membantu menyelamatkan nyawa manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Jadi jangan pernah merasa sia-sia ketika kita menolong orang lain. Ada sebuah cerita, jadi ada anak kecil, dia sedang berjalan di pinggir pantai, lalu dia melihat ada banyak sekali bintang laut yang terdampar di pinggir pantai itu. Kemudian dia ambil bintang laut itu, dia buang. Dia ketemu lagi, dia buang. Padahal ada banyak sekali bintang laut yang terdampar di pantai. Lalu ada seorang dewasa yang melihat itu, dia sampaikan, "Hei nak, untuk apa kamu lempar bintang laut itu ke pantai? Ini ada banyak sekali, kamu gak mungkin bisa menyelamatkan mereka semua. Lihat, jumlah mereka itu ada ribuan." Namun si anak tetap saja dia melempar bintang laut yang dia temui. Dia lempar lagi, dia temui, dia lempar lagi. Sampai si pemuda tadi bilang, "Kamu hanya membuang-buang waktumu saja." Lalu dia pergi. Lalu si anak kecil itu terdiam dan dia berbicara dengan lirih bahwa barangkali dia mungkin tidak bisa menyelamatkan seluruhnya, tapi bagi bintang laut yang dia lemparkan, barangkali ini adalah sesuatu yang sangat besar dan dia akan mencoba selagi dia mampu. Jadi jika kita berbuat kebaikan kepada satu orang, itu bisa berarti sangat besar bagi orang yang kita bantu. Kita tidak harus menolong semuanya, tapi kita tolong siapa yang kita mampu untuk tolong. Kita tidak bisa membersihkan seluruh sampah yang ada di sungai, tapi setidaknya sampah yang kita temui kita bersihkan. Insya Allah seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan oleh takmir tadi bahwa insyaallah maghrib nanti akan ada perayaan Isra Mi'raj dengan kajian oleh Ustadz Nur di masjid ini. Sedikit saja mengenai Isra Mi'raj.
Jadi Isra Miraj kalau dalam kalender kita jatuhnya itu tanggal 18. Kalau dalam kalender Islam itu dimulainya setelah maghrib masuk. Isra Miraj itu terdiri dari dua peristiwa, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Palestinanya, sementara Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke langit-langit di mana Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu dan mendapatkan perintah untuk sholat. Jadi ini adalah peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa ini kita mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Meskipun demikian, sebenarnya dalam perayaan atau terlaksananya Isra Mi'raj itu tersendiri masih ada perdebatan atau ketidakcocokan di antara ulama terkait waktu terjadinya. Mayoritas ulama berpendapat Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum Hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Namun menurut ulama lainnya, yaitu Al-Alamah Al-Mansururi, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Namun ada ulama lain yang menolak, yaitu Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia menolak pendapat tersebut dengan alasan pada saat itu istri pertama Nabi Muhammad, yaitu Khadijah, meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab. Jadi meninggalnya itu malah 2 bulan setelah bulan Rajab, dan pada saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat terkait kapan sebenarnya terjadinya Isra Mi'raj ini. Namun demikian, ini adalah pendapat khilafiyah, tidak perlu kita juga meributkannya. Yang paling penting adalah apa yang sebenarnya terjadi di sana dan peristiwa-peristiwa apa yang penting yang menjadi tonggak bersejarah dalam sejarah umat Islam itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadirin sekalian, sekali lagi sebelum saya tutup khutbah ini, saya ingatkan pada diri saya pribadi dan kepada kita semua untuk dapat memperbaiki kualitas keimanan kita, ketakwaan kita. Ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Kita bisa jadi sedang tidurnya, besoknya kita tidak bisa bangun lagi. Kita bisa jadi sedang santai-santai di suatu tempat, tiba-tiba terjadi gempa yang mengubur kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil olehnya. Maka dari itu marilah kita perbanyak bekal untuk kita bawa ke akhirat nanti. Dan marilah kita jaga keimanan kita, jangan sampai kita tukar keimanan ini dengan dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.